Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar Korea Utara? Negara yang tertutup atau negara yang terkenal dengan nuklirnya? Tetapi mungkin yang ada di pikiran banyak orang adalah pemimpin tertingginya. Siapa lagi kalau bukan Kim Jong-un? Kim Jong-un sendiri berasal dari keluarga Kim yang telah berkuasa di Korea Utara selama 70 tahun. Keluarga Kim menjalankan pemerintahan yang otoriter dan tertutup. Kekuasaan keluarga Kim sangat kuat, tidak seperti Hitler yang hilang kekuasaannya setelah kalah di Perang Dunia Kedua, atau Presiden Soeharto yang harus mundur di tahun 1998 karena kerusuhan dan krisis ekonomi yang terjadi. Kekuasaan di Korea Utara telah bertahan selama 3 generasi, tidak seperti Fidel Castro di Kuba dan Stalin di Uni Soviet yang cuma bertahan di 1 generasi. Jadi, apa yang membuat keluarga Kim begitu berkuasa dan tidak tergoyahkan di Korea Utara? Dan di sini kita akan membahas cara keluarga Kim tetap berkuasa sampai sekarang di Korea Utara. Antara tahun 1910 hingga tahun 1945, wilayah semenanjung Korea berada di bawah penjajahan Jepang. Selama periode ini, banyak kelompok perlawanan Korea yang mulai muncul, termasuk gerakan gerilyawan yang beroperasi di Manchuria, yaitu sebuah kawasan di Tiongkok dekat perbatasan Korea. Kim Il-sung yang lahir dengan nama Kim Song-ju menjadi bagian dari gerakan gerilyawan anti-Jepang di Manchuria. Ia bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok dan mulai membangun reputasi sebagai pemimpin militer yang tangguh. Kim Il-sung juga mendapat dukungan dari Uni Soviet karena perjuangan melawan Jepang yang sejalan dengan kepentingan Soviet. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, semenanjung Korea dibagi menjadi 2 zona pendudukan, yaitu Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Uni Soviet mendukung pembentukan pemerintahan pro-komunis di Korea Utara dan mulai mencari pemimpin lokal yang dapat mereka dukung untuk memimpin wilayah tersebut. Kemudian Kim Il-sung dipilih oleh Soviet karena latar belakangnya sebagai pemimpin gerilyawan anti-Jepang dan kedekatannya dengan ideologi komunisme. Dengan dukungan militer dan politik dari Uni Soviet, Kim Il-sung mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea pada 9 Desember 1948. Dia diangkat sebagai Perdana Menteri sekaligus pemimpin tertinggi Korea Utara. Pada tahun 1950, Kim Il-sung berusaha menyatukan Korea di bawah kekuasaan komunis dengan melancarkan serangan ke Korea Selatan. Ini kemudian memicu Perang Korea yang berlangsung hingga tahun 1953. Setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata dan tidak menghasilkan penyatuan Korea, apakah Kim Il-sung dianggap sebagai pemimpin yang gagal? Tentu saja tidak. Perang ini malah memperkuat posisi Kim Il-sung sebagai pemimpin yang dianggap sebagai pahlawan dan berjuang melawan imperialisme Amerika di Korea. Setelah rakyat mulai percaya padanya, Kim Il-sung mencetuskan ideologi Juche. Juche yang berarti kemandirian atau berdikari, menekankan bahwa Korea Utara harus berdiri sendiri dan tidak bergantung pada kekuatan asing. Nah, ideologi ini kemudian memperkuat kesetiaan rakyat pada kepemimpinan Kim Il-sung. Dan untuk mempertahankan citranya sebagai seorang pemimpin yang baik, Kim Il-sung mengembangkan kultus individu dengan berbagai patung, poster, dan literatur yang menggambarkannya sebagai seorang pahlawan dan penyelamat Korea Utara. Sekolah-sekolah diharuskan mengajarkan kisah kepahlawanannya dan media menggambarkannya sebagai bapak Korea Utara yang sangat dihormati. Dan untuk mempertahankan kekuasaan dan warisan pemerintahannya, Kim Il-sung menyadari pentingnya melibatkan keluarga dalam pemerintahan. Pada tahun 1980-an, Kim Il-sung secara terbuka mulai melibatkan putranya yaitu Kim Jong-il dalam pemerintahan. Sebuah langkah yang sangat jarang terjadi di negara-negara komunis. Kim Jong-il akhirnya secara resmi menggantikan ayahnya ketika Kim Il-sung meninggal pada tahun 1994. Setelah Kim Il-sung menjadi penguasa Korea Utara,
Salah satu kebijakan utamanya adalah Shogun, yaitu kebijakan yang mendahulukan militer. Kebijakan ini menempatkan angkatan bersenjata sebagai prioritas utama negara dan memberikan sumber daya serta kekuasaan besar pada militer. Namun, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memastikan loyalitas militer terhadap Kim Jong-il dan meminimalkan kemungkinan kudeta atau oposisi dari dalam militer. Dan sama seperti ayahnya, Kim Jong-il juga menyebarkan propaganda yang menggambarkan Kim Jong-il sebagai satu-satunya pemimpin yang dapat melindungi dan memimpin Korea Utara. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, ia melakukan kebijakan isolasi seperti perbatasan dikontrol dengan ketat, panggilan telepon dan media asing dilarang, dan internet hanya tersedia untuk beberapa elit terpilih. Jadi, internet di sana sangat terbatas, terutama untuk para penduduknya. Nah, di bawah Kim Jong-il juga, Korea Utara mulai lebih serius mengembangkan program nuklirnya. Pada tahun 2006, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertama yang menarik perhatian dan kekhawatiran dunia. Pengembangan senjata nuklir digunakan sebagai alat untuk mencegah negara asing seperti Amerika Serikat untuk tidak ikut campur urusan Korea Utara. Dan kebijakan ini terbukti berhasil, dan kekuasaan Kim Jong-il tetap terjaga di Korea Utara, tanpa adanya gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, Kim Jong-il mulai mempersiapkan putranya, yaitu Kim Jong-un, sebagai penerusnya. Persiapan ini dilakukan secara bertahap dengan mengangkat Kim Jong-un ke posisi-posisi penting dalam partai dan militer. Pada tahun 2011, Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan setelah kematian Kim Jong-il dan melanjutkan pemerintahan dinasti keluarga Kim. Pemerintahan Kim Jong-un tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap oposisi, dan bahkan terdapat ancaman eksekusi bagi pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah eksekusi pamannya sendiri, Jang Song-taek, pada tahun 2013. Nah, Jang Song-taek sendiri merupakan salah satu pejabat paling berpengaruh di pemerintahan. Nah, eksekusi ini memberikan pesan kepada para oposisi agar tidak mengganggu pemerintahan Kim Jong-un. Selain itu, Kim Jong-un memperkenalkan kebijakan yang disebut sebagai Byung-jin, yaitu strategi untuk mengembangkan ekonomi sekaligus memperkuat persenjataan nuklir. Di bawah Byung-jin, Korea Utara mengalokasikan banyak dana untuk program nuklir dan juga rudal balistik. Pada tahun 2017, Korea Utara mengklaim telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir yang cukup kecil untuk dipasang pada rudal balistik antar benua yang dapat menjangkau wilayah musuh seperti Amerika Serikat. Karena kebijakan nuklir ini yang dapat mengancam perdamaian dunia, Korea Utara mendapat sanksi ekonomi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari negara-negara seperti Amerika Serikat. Namun, rezim Korea Utara telah menemukan sejumlah cara untuk menghindari dampak penuh dari sanksi tersebut. Salah satunya melalui kegiatan perdagangan gelap dan ekonomi bayangan, termasuk perdagangan ilegal, peretasan cyber, dan juga penjualan senjata dan teknologi militer. Menurut The Diplomat, Korea Utara telah menjual senjata ke banyak negara seperti Iran, Suriah, dan juga Rusia. Dan bahkan Korea Utara mengirimkan senjata secara langsung ke Rusia dengan mengekspornya melalui kereta api atau kapal dari pelabuhan Rasol. Dan ada yang menyebutkan bahwa Korea Utara juga mengirimkan tentaranya untuk berperang di Ukraina. Dan belakangan ini hubungan Korea Utara dan Rusia semakin dekat. Pada pertemuan bulan Juni kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui undang-undang yang menetapkan bahwa kedua negara harus segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan menggunakan segala cara yang tersedia jika salah satu pihak dalam keadaan perang. Dan dari berbagai kebijakan yang dilakukannya, semakin memperkokoh posisi Kim Jong-un sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Dinasti Kim di Korea Utara telah berhasil bertahan lama karena berbagai faktor yang mendukungnya, yang mencakup ideologi, kontrol sosial dan politik, isolasi, sistem propaganda yang kuat, dan juga kebijakan program nuklirnya.
Selain itu, setiap penerus kekuasaan juga telah disiapkan untuk dapat menjalankan pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan dinasti Kim di Korea Utara. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian tentang dinasti Kim di Korea Utara? Apakah nantinya dinasti Kim akan terus berkuasa atau mungkin akan segera berakhir? Silakan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. See ya!